Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku di Sita. Kali ini aku mau ngebahas tentang harga di tempat wisata. Jadi kalian gak asing lagi kan sama harga-harga di tempat wisata. Sebelum video ini mulai, jangan lupa di subscribe dulu dan dipencet juga tombol notifikasinya supaya kalian dan teman-teman kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke guys, jadi di sini pasti nggak ada yang nggak pernah wisata ke tempat lokal wisata, ke tempat pegunungan, pantai atau manapun. Kalian semua pasti pernah liburan, pernah refreshing, pernah holiday sama siapapun dimanapun, pasti pernah. Dan kalian juga pasti ngerasain kan kalau misal harga di tempat wisata itu jauh lebih mahal dari tempat biasanya. Kayak walaupun warung-warung biasa itu pasti lebih mahal harganya. Ini dia alasan kenapa warung-warung di tempat wisata itu jauh lebih mahal daripada warung-warung biasa. Yang pertama, biaya sewa di tempat wisata itu jauh lebih mahal dari tempat biasanya. Karena di tempat wisata itu tempat orang berkumpul, tempat orang refreshing, pokoknya liburan mereka. Jadi dia itu kayak menaikkan harga gitu. Dan tempat sewanya itu lebih mahal gitu karena itu tempat wisata. Dan kalau misal di tempat wisata itu ramainya kadang di hari-hari tertentu, di weekend, di hari Sabtu, di hari Minggu itu, dan di hari libur panjang gitu kan, libur Idul Fitri atau apa gitu. Itu biasanya ramainya di hari-hari tertentu kayak gitu. Jadi para pedagang ini memikirkan kalau misal dia jual murah itu nggak bisa bayar uang sewa gitu, karena uang sewanya mereka itu jauh lebih mahal dari warung-warung biasanya gitu kan. Yang kedua, seperti yang tadi aku bilang, di tempat wisata itu ramainya di hari-hari tertentu. Jadi misal kayak kerja 7 hari, terus ramainya di 2 hari itu, dan mereka tuh harus ngumpulin uang sewa yang seharusnya mereka bayar 1 bulan misal 250. Itu mereka harus ngumpulin kalau misal 7 hari ini 2 harinya itu ramai dan hari-harinya lain itu nggak ramai gitu. Jadi mereka kalau misal mereka jual murah itu rugi bagi mereka, karena mereka belum ngitung uang sewa, terus belum ngitung juga tenaga kerja mereka. Jadi buat kalian yang kayak ngerasa kok mahal banget gitu, kenapa sih, kan harga standarnya segini, kenapa di sana jualnya tuh jauh lebih mahal, itu kalian tuh harus ngerti juga, karena di sana uang sewanya tuh jauh lebih mahal. Kalau kalian nggak mau mahal-mahal, kalian bisa bawa dari rumah, kalian tuh beli di warung dekat rumah kalian aja. Kalau misal kalian tuh nggak mahal-mahal, biasanya kan orang Indonesia kayak gitu ya. Yang ketiga, perhatikan tempat wisata itu. Kayak kalau misal tempat wisata Dufan itu kan terlalu di kota kan, nggak kayak terpencil kayak yang Curug atau Waduk kayak gitu. Itu kan biasanya masuknya ke desa-desa. Nah, kalian tuh harus perhatikan tempat wisata ini, dia ini masuknya terpencil atau tempat biasa kayak kolam renang gitu kan, biasanya di kota kan, nggak termasuk ke desa banget gitu, nggak termasuk ngelewatin kayak hutan-hutan kayak gitu. Nah, kalau misal wisata yang di sini kalian lewatin itu lewat kayak hutan-hutan dan terpencil gitu, kalian juga harus mikirin alat transportasi mereka, biaya transportasi mereka. Nggak semua pedagang yang ada di tempat wisata itu punya motor, punya transportasi. Jadi ada yang kayak jalan atau ada yang naik transportasi umum. Jadi kita tuh harus mikirin situ juga gitu, nggak asal kita mikirin di sini mahal, karena semua orang pasti memikirkan keuntungan dari salah satu, pokoknya semua yang mereka lakuin, kayak waktu tenaga kerja mereka, terus berapa hari mereka kerja, dari jam berapa sampai jam berapa, alat transportasi apa yang mereka pakai. Walaupun mereka mungkin ya pakai motor biasa, walaupun butut kayak gitu, tapi mereka juga butuh bensin buat bolak-balik berangkat dan pulangnya. Belum lagi kalau misal ada barang yang mereka itu kurang gitu. Yang terakhir itu biasanya kita itu lebih lama nongkrong di tempat wisata. Jadi para pedagang di wisata ini dia tuh nggak mau rugi gitu kalau misal mereka jual murah tapi para pembeli ini lebih lama di tempat mereka gitu. Jadi kayak
mungkin listriknya yang lebih lama, atau mungkin mereka yang numpang ngecas, atau ada yang pasang wifi, mungkin ya pedagangnya ada yang pasang wifi gitu. Jadi mereka harus memikirkan, pokoknya dibagi-bagi semua keuntungannya gitu. So guys, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga ini bisa dimengerti sama kalian. Setelah nonton video ini, semoga kalian ngerti ya kenapa harga-harga di tempat wisata itu jauh lebih mahal. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan di share juga ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman-teman kalian tuh nggak ketinggalan info motivasi dari video-video aku. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai, and see you the next video. Bye bye.